Alhamdulilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ihsan ila yaumil salam amma ba'du. Hadirin saudaraku, teman-temanku yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa sholat zuhur berjamaah. Masya Allah, nikmat Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa termotivasi mendapatkan topik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Oke, berbahagia. Hari ini tema setelah diskusi yang cukup panjang gitu ya. Tema apa gitu ya. Akhirnya bagaimana kita mengatur waktu kita terkait dengan Muharram. Gini selalu bahagia. Kalau antum perhatikan kata-kata waktu dalam perspektif Al-Quran atau al-waktu fi daw'il Islam atau Al-Quran, itu ada redaksi yang Allah gunakan berbeda-beda. Allah menggunakan kata-kata waktu menggunakan istilah al-asr wal asri innal insana lafi khusr. Allah juga menggunakan kata-kata ajal. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah juga menggunakan redaksi atau diksi sa'ah dan juga menggunakan diksi waktu atau mauqit. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya. Jadi ada beberapa diksi yang digunakan dalam Al-Quran yang menggambarkan, melambangkan tentang waktu. Yang penggunaannya itu kalau kita teliti, kita mau mengkaji lebih dalam, kita mau mentadaburinya, itu ada perbedaan-perbedaan dari satu sisi penggunaannya. Tapi intinya ialah substansinya adalah waktu. Dan itu menggambarkan betapa pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Ali radhiyallahu anhu dalam satu bait syair yang sangat indah, beliau mengatakan begini. Ini saya coba mengingat-ingat masa lalu saya, hafalan masa lalu gitu ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan gini. Ma fataka minal yaumi, ma fatakal yaum minar rizki yurja godan audatuhu. Wa ma fatakal yaum minal umuri la yurja godan raja'atuhu. Paham gak kira-kira? Paham gak? Artinya apa? Apa yang telah lewat dari rizki yang tidak kita dapatkan hari ini, kemungkinan besar masih bisa kita dapatkan esok harinya. Tetapi yang udah lewat terkait dengan umur, yang udah lewat terkait dengan waktu, la yurja godan raja'atu, enggak mungkin waktu itu kembali. Tapi kalau duit besok masih mungkin balik. Hari ini enggak dapat 100.000, jangan-jangan besok satu rupiah, 1 juta maksudnya. Gitu hadirin. Tapi kalau umur enggak mungkin. Waktu enggak mungkin. Enggak mungkin waktu itu akan berulang kembali. Makanya ulama-ulama selalu menganjurkan pada kita hormati waktu. Dan anehnya kita-kita ini sebagaimana Rasulullah mengatakan apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 buah nikmat yang kerap kali manusia itu lalai mensyukurinya. Apa? As-sihah wal faragh. Nikmat sehat sama nikmat waktu atau kesempatan. Kita baru sadar betapa pentingnya waktu ketika udah mepet kita. Kayaknya nggak ada waktu lagi dah. Nah, baru sadar kita. Padahal tadi enjoy aja kita. Santai aja. Misalnya kerjaan lah contohnya enggak. Masih ada seminggu. Santai aja. Tahu-tahu tinggal besok. Belum kerjain. Pusing kita. Bingung kita. Itulah kita. Makanya Syekh Hikam Athaillah Sakandari dalam satu bait syair yang sangat indah, dalam satu matanya saya yang sangat indah, beliau mengatakan begini. Man lam ya'rif qadran ni'am biwujudiha arrafaha biwujudi fuqdaniha
orang itu baru paham betapa hebatnya nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika nikmat itu udah kagak ada. Kayak tadi nikmat waktu, baru kita sadar pentingnya waktu setelah mepet. Begitu pula nikmat sehat, as-sihah. Kita baru sadar nikmat sehat penting ketika kita lagi bengek, gitu kan, lagi sakit baru paham kita. Ya Allah, luar biasa saat itu. Kemarin ngapain aja gua, ya. Waktunya begitu. Nah, oleh karena itu kita harus pandai mengatur waktu ini. Nah, Rasulullah SAW dalam satu hadis Nabi, hadis beliau mengatakan begini terkait bagaimana kita mengatur waktu. Paling enggak 4 waktu yang kita gunakan. Ya, masih tapi ada juga kalau ulama yang lain, Rasulullah, tapi dekat dengan Rasulullah ya. Yang pertama apa perbuatan? Alal aqil ma lam yakun maghluban ala aqlihi ay yakuna sa'at. Bagi mereka yang akalnya belum terkalahkan oleh hawa nafsunya. Akalnya belum terkalahkan, masih aklun salim. Akalnya masih tercerahkan. Ya, kita ini kan mohon maaf. Atas saya, hawa nafsu ini kan, ya Allah. Hawa nafsu mah Allah berikan potensinya apa kita. Kalau nggak punya hawa nafsu nggak kawin kita kan. Nggak makan kita, nggak minum, nggak ngerokok kita. Bagi yang merokok. Allah berikan. Tapi kan diminta sama Allah Rasulnya supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan menghilangkannya. Ya. Nah, bagaimana hawa nafsu ini saya masuk pada waktu. Cara kita mengendalikan hawa nafsu, kata Syekh Abdul Wahab As-San'ani dalam kitabnya Minhaj Saniyah, kalau ingat saya, beliau mengatakan kalau kita ingin bisa mengendalikan hawa nafsu, kuncinya 2 kata beliau. Yang pertama, kurangin makan. Nah, kurangin makan tuh. Yang kedua, kurangin tidur. Itu 2 kuncinya. Kurangin makan, diminta puasa. Atau nggak puasa, makan jangan banyak-banyak. Kalau kita kan makan kan menhabok aja kalau bahasa Betawi. Saya senang lihat orang tuh kalau makan tuh kapan? Ketika lagi acara resepsi pernikahan. Senang saya lihat itu orang-orang makan tuh. Enggak, bakso masuk. Sop masuk. Semua dihabok sama dia. Ini gak mikir lagi dia. Saya mengatakan apa hadirin yang berbahagia. Jadi kalau kita ingin mengendalikan nafsu, kunci 2 tadi. Kurangi makan atau kurangi. Nah, kurangi tidur itu konteksnya bukan berarti ente kemudian begadang. Enggak. Kita bangun malam, kita tahajud. Maka dengan yang ketiga riyadhah, kita zikir, begitu. Biasakan bangun jam 3:30 paling kagak itu minimal. Ya. Nih kalau kita bisa lakukan, masya Allah luar biasa. Jadi sedikit makan, sedikit tidur. Pernah saya sampaikan sama antum dulu, masih ingat mungkin candaan saya. Bedanya kita sama Nabi kan cuman dikit. Masih ingat kan? Bedanya kita dengan Rasul cuman dikit. Rasulullah dikit makan, dikit tidur. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Cuma dikit bedanya. Gitu ya. Ya kan? Itu beda kita dengan Nabi. Rasulullah dikit makan, dikit tidur. Kalau kita itu apa? Dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Kita hadirin, kita makin seperti Rasul. Coba ya kan, Allah tuh melihat, masya Allah. Saya tuh ketika baca kitab Sahih Sifatis Salatin Nabi minat takbirat Sahih Sifatis Salatin Nabi minat takbirat tasbih karena kata Nujulaiha, atau kita pikir yang lain, kadang saya mikir ya Allah, Rasulullah sembayang gitu-gitu hebat banget ya, masya Allah. Gimana tidurnya ya? Kan kalau kita baca di kitab itu, Rasulullah itu 1 rakaat salat malamnya itu yang beliau baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Baru ruku. 1 rakaat. Kalau kita sembahyang begitu, kira-kira sampai zuhur enggak selesai itu. Luar biasa beliau. Itu hebatnya beliau, gitu ya. Nah, kita enggak usah perlu seperti beliau lah, mungkin enggak sanggup kita. Tapi paling enggak bangun malam, tadi kurangi tidur, ya. Kurangi tidur. Ya kalau kita tidur jam 11 tetap bangun jam 3:30, salat malam, zikir atau apa kita lakukan. Kita Den. Kata Syekh Abdul Wahab As-San'ani 2 itu, kurangi makan, kurangi tidur. Jadi alal akil malam yakun magluban ala aqlihi ayakun lahu sa'ah. Dia mengatur waktunya. Yang pertama, ada sa'atun yunaji fiha rabbah. Ini penting. Ada waktu yang digunakan untuk bermunajat. Hadirin, kata-kata munajat itu kita berduaan, bercengkrama dengan Tuhan kita. Konteksnya malam-malam itu. Bangun malam, kita sholat malam, ya nggak usah banyak-banyak lah.
Kalau nggak bisa 11 ya 3, ya 5 adalah ya 9, terserah antum, nggak usah banyak-banyak. Atau kalau mau witir saja. Atau kalau mau contohlah Abu Bakar sama Umar. Kalau Abu Bakar itu salat witirnya sebelum tidur. Abu Bakar. Kalau Umar bangun tidur. Ente milih yang mana? Ketika dua sahabat seperti ini mereka ditanya sama Rasulullah. Kata Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang sangat hati-hati. Makanya dia witir sebelum tidur. Sementara Umar orang yang sangat luar biasa himmahnya, keinginannya. Makanya dia salat witir setelah bangun tidur. Kita ya kagak hati-hati, kagak semangat. Dua-duanya nggak ada sama kita. Itu bedanya. Oleh karena itu kalau bisa tolong jaga itu. Kondisikan dalam rangka menjaga waktu tadi. Bangun malam atau tadi sebelum tidur lah. Habis sholat isya, enggak. Mau tidur, wudhu dulu, witir. Nanti malam kalau bangun silakan bangun lagi tapi tanpa witir, sholat yang lain. Luar biasa, manfaatkan seperti itu. Indah dalam munajat. Kita bercengkrama. Dan Masya Allah kalau kita ada bercengkrama, kita berkeluh kesah di situ. Banyakin istighfar, Masya Allah. Hadirin, Masya Allah. Saya ingin mengisahkan diri saya kalau mau ini. Tapi masuk YouTube sih nggak jadi deh. Gitu ya. Antum tahu, saya cacat tubuh saya ini cacat tubuh ya. Itu diperkirakan saya itu mandul, nggak punya anak. Diperkirakan, didiagnosa begitu. Karena sperma saya akan terganggu, katanya begitu. Subhanallah. Ketika saya nikah, saya sempat ragu juga, bro. Punya anak gak gue? Gitu. Tapi halah kok percaya gitu. Allah ketahan. Jadi ini rahasia saya nih. Nggak jadi deh. Tapi kalau ada apa saya kata. Jadi malam pertama saya itu, saya sama istri saya ajak sholat malam. Sholat malam, zikir, istighfar, baru sholat malam pertama. Keren kan? Nggak kayak gerak dulu kan. Saya mengatakan, subhanallah. Gara-gara itu, Masya Allah langsung kasih keturunan. 1, 2, alhamdulillah dapat 2. Udah 2 aja cukup. Walaupun sekarang masih pengen tapi gak dapat lagi. Tapi alhamdulillah laki-laki perempuan. Yang tadi semula saya sempat trauma, sempat terpikir apa iya karena dia seperti itu. Tapi alhamdulillah. Saya ingin mengatakan ketika kita bermunajat, merendahkan diri kepada Subhanahu wa taala, itulah yang Allah suka di situ. Kuncinya munajat, kuncinya berdoa adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Itu kuncinya. Sifat rendah di total di hadapan Allah bahwa kita butuh Allah. Makanya istighfar itu hak yang munajat kalau kita lakukan seperti itu. Sudah nangis berkeluh kesah di situ. Itu hadirin ya. 1. Saatun yunaji fiha rabbah. Ada waktu yang kita gunakan untuk bermunajat. Ya kalau nggak habis itu misalnya antum baca Quran. Gak usah banyak-banyak baca Quran. 1 hari minimal 100 ayat. Meskipun gak satu juz. Gak bisa 100 ayat ya 10 ayat. Gak apa-apa. Tapi kalau antum baca dalam kitab Nasal Ibad dikatakan begini. Man qara'a mi'ata ayatin kulla yaumin faqad adda haqqal qiraah. Siapa yang membaca 100 ayat setiap hari maka sejatinya dia telah menunaikan hak-hak baca Al-Quran. 100 ayat. Halo, berapa? Kita berapa? Woi. Halo. Berapa? 100 ayat. Meskipun enggak 1 juz enggak apa-apa. Biasakan. Kapan ngajinya? Tadi menjelang subuh. Pernah sampaikan sama antum. Ya, silakan sama istri kita sama-sama baca. Kan enak begitu. Ya enggak. Sama-sama enak. Baca kok tuh enak. Yang ya kalau enggak enak namanya enak. Nah, enak kebaca itu enak. Kita baca. Sekarang kan zamannya kayak gini sudah baca Quran, gitu ya. Oke. Yang kedua, saatun yunaji fiha rabbah. Ada yang kedua, saatun yatafakkaru fiha fi sunillah. Ada waktu kita gunakan untuk seperti ini nih. Menambah wawasan, mengembangkan pemikiran kita. Terutama terkait dengan ilmu keislaman. Karena ada yang namanya ilmu keislaman itu al-ilmu bidin ad-daruri. Ada ilmu yang wajib mau nggak mau harus kita ketahui. Nggak bisa lagi pakai alasan nggak tahu. Nggak bisa kita mengatakan, mohon maaf nih, orang berzina, saya nggak tahu hukumnya. PA loh.
Kalau nggak tahu. Dari dulu kita tahu bahwa zina hukumnya haram. Nggak bisa mengatakan saya kagak tahu. Ada hal yang mungkin kita tahu, itu hal yang rinci, yang mungkin tidak pernah kejadian, yang orang awam tidak tahu. Tapi hal mendasar perlu tahu kita. Maka kita kembangkan ilmu kita di sini. Apa itu rukun sholat? Kudu tahu. Apa sunnah ab'ad? Apa sunnah hayat? Udah ngaji kan? Halo? Belum tahu? Innalillahi. Kapan-kapan saya bawa kitabnya nanti. Ya enggak? Sekarang saya tanya sama antum. Ini contoh gampang. Saya tanya. Antum tidak baca surah dalam sholat. Habis sholat dolin, amin, langsung ruku. Pada rakaat pertama, rakaat kedua. Sah nggak sholatnya? Sah kan? Oke. Sah kan? Oke, cakep. Berarti ngerti kan? Nah, itu gampang. Oke. Terus. Kemudian tidak baca doa kunut misalnya. Pada sholat subuh, sah nggak sholatnya? Sah. Tidak tahiyat awal. Tidak tahiyat awal. Sah nggak sholatnya? Halo? Tidak tahiyat awal. Oh, bingung kan? Sah nggak? Yang sah yang mana? Sah. Ya. Tidak tahiyat, jadi rakaat kedua langsung diri. Sah nggak sholatnya? Sah. Berarti kalau ente sholat zuhur, rakaat kedua langsung diri, nggak pakai tahiyat awal. Sah nggak? Halo? Nah, bingung kan? Ada sah ada nggak? Ya. Nah kalau itu sah, oke sah, cakep. Ya. Tapi kita diminta ngapain? Susawi. Tapi jangan keseringan susawinya. Kalau keseringan berarti sering lupa. Gitu ya. Itu contoh. Sekarang lupa baca wa ala ali Muhammad. Ketika kata ayat akhir. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kama sholaita, langsung. Kama sholaita ala Ibrahim, wa ala ali, tapi wa ala ali Muhammadnya lupa. Sah nggak sholatnya? Bingung dah. Mulai bingung kan? Sah nggak? Sah nggak ini? Ini hal yang saya tahu sebetulnya. Saya nggak jawab, bukan sini ntar jawabannya. Apa hukum baca selawat kepada keluarga Nabi? Harus tahu. Jadi ketika kita udah paham, baru terjadi sama kita, aman sudah kita. Oh, gitu. Asik. Itu baru itu. Masalah head. Ini kalau head laki-laki udah tahu, sama bini tanya nggak tahu jawabannya. Kapan-kapan kita kupas head ya. Mau nggak kupas head? Pernah head nggak? Enggak pernah. Saya punya makan tentang head, kawan-kawan kita kupas head. Kan bingung kita. Ditanya bini kita, bang, saya kan head biasanya 7 hari bang. Kok sekarang tanggal 8, tanggal 9 masih keluar darah bang? Kata suaminya, ya lama banget lu head gitu. Ketika head 8, 9 masih head gimana bang? Sholat enggak bang? Gimana jawabannya? Halo? Sholat enggak? Halo? Entah, ya itu satu. Yang kedua, biasanya 7 hari headnya, tiba-tiba hari keempat berhenti. Hari kelima berhenti. Terus gimana dah? Tunggu tanggal mainnya, saya nggak jawab sekarang. Ini yang gini kita tahu kita. Ada lagi kasus. Kalau ini hal yang harus tahu. Tapi ini kasus jarang terjadi. Ini kasus, ini mengatakan kasus yang kita mungkin nggak tahu nggak apa-apa. Hanya orang-orang yang punya ilmu yang tahu nggak apa-apa. Misalnya gini. Ada orang nikah. Ya juzu nikahul hamil minaz zina. Boleh nikah sama perempuan yang hamil karena zina. Boleh nggak? Boleh. Tapi hati-hati konsekuensinya. Wanita dia nikah lagi dalam keadaan hamil. Yang menghamili A. Kawinnya ame B. Boleh nggak? Halo? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, masalahnya kan? Tahulah nikah sama B. Nikah pada bulan Januari. Kemudian dalam keadaan hamil tuh. Bulan Agustus anaknya lahir. Bini siapa itu anak? Itu gitu. Masalah.
Oke ya, kapan-kapan kita kupas. Enggak sekarang semuanya, ribet. Itu masalah-masalah fikih sebabnya. Saya mengatakan pentingnya kita menambah wawasan. Terutama wawasan terkait dengan ibadah keseharian kita. Gitu ya. Gitu. Makanya saatun yatafakkaru fiha fi su'illah. Ada waktu kita gunakan untuk menambah wawasan. Makanya taklim kayak gini penting. Ngaji kayak gini penting. Tapi juga pernah sampaikan sama antum terkait dengan ini. Cari guru jangan sembarangan nyari guru juga. Jangan sampai cari guru dapat orang yang seperti di Indramayu. Ya lagi rame. Enggak, kan kacau urusannya. Tidak ikut mainstream, tidak ikut apa-apa. Kan kacau saya. Pemahaman kita bisa keliru. Cari guru yang oke, on the track gurunya, punya syarat keilmuan. Makanya saya dulu, antum, saya tuh kalau ngaji, ditanya dulu kalau ngaji, tanya orang tua kita, lu ngaji ame siapa? Tanya, ame Fulan. Fulan tuh gurunya siapa dulunya? Begitu. Guru Fulan ame Fulan lagi, nyambung kita. Sekarang lu ngaji ame siapa? Masa bodoh aja udah. Makanya wawasan, diawasi anak kita ngajinya. Jangan sampai ikut pengajian yang tidak. Pemahaman jangan sampai menyimpang. Kalau masalah khilafiyah, oke nggak ada masalah. Tapi saya khawatir menyimpangnya itu. Diawasi anak kita. Saya pernah membongkar satu gerakan. Kalau antum bicara NII yang 9, NII KW 9, saya termasuk orang yang membongkar NII 9, KW 9 di Sawangan. Pemahamannya lucu. Sholat kagak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena masih periode Makiyah. Salat wajib kalau udah Madaniyah, kalau udah Madinah. Kapan Madinah? Kalau udah beri negara Islam di negara ini, baru salat wajib. Sekarang salat belum wajib. Anak muda diajarkan salat nggak wajib, girang nggak kira-kira? Nah, seneng nggak kira-kira? Seneng. Salat kagak wajib, girang dia. Itu yang ada terjadi. Dan salah satu tokohnya yang kita bongkar itu, itu yang murtad. Yang murtad di YouTube terkenal. Siapa namanya? Enggak mau kenal, enggak kenal. Yang rame, tangkap polisi kemarin sekarang kabur. Saifuddin, tokohnya dulu tempat anggota itu. Dia ngajar di pondok sana. Kemudian tak bagaimana ceritanya dia murtad, jadi pindah agama. Naudzubillah. Hadirin, saya ingin mengatakan hati-hati nyari guru. Gitu ya. Kalau kita aman lah insyaallah di sini. Ya, oke. Saatun yatafakkaru fiha. Yang ketiga, saatun yuhasibu fiha nafsa. Ada waktu kita introspeksi diri. Tolong kita hitung diri kita. Kalau kata Ibnu mengatakan yang paling aku sesali ialah ketika matahari terbenam, perbuatan kebaikanmu tidak bertambah. Sementara umurku berkurang. Itu maksud. Yang paling aku sesali ialah ketika matahari terbenam, perbuatan baikmu tidak bertambah, tapi umurku berkurang. Oleh karena itu pesan dari ini, jangan tunda berbuat baik. Lakukan sekecil apapun. Enggak mesti yang gede. Lakukan aja. Saya punya anak-anak itu kalau sholat subuh di musola itu ada 3-4 anak rajin mau sholat subuhnya. Masya Allah anak-anak yang di musola saya itu. Itu kalau saya datang itu, mohon maaf nih. Saya suka mereka itu. Itu sendal-sendal di musola itu dia ngerapiin tuh. Ditata rapi gitu. Ya. Kalau pas saya sampai datang, Masya Allah. Lihat, anak-anak SD. Jadi sendal itu semuanya menghadap, palanya ke sini, yang bakal masuknya ke sebelah sini. Jadi ketika kita pulang tinggal masukin, slop begitu. Semua tata rapi kayak gitu. Perbuatan sepele tapi nilai luar biasa. Ya. Antum kalau ke pesantren, salah satu pesantren, nggak sebut pesantren mana, kalau kita ke sana pasti kalau sepatu kita arahnya salah, ada santri datang langsung dibenerin sendalnya. Dirapikan sama santri. Sepele. Tapi bisa jadi yang sepele itu Allah ridhoi. Makanya jangan tunda berbuat. Dalam bahasa mengatakan gini. Baidatul yaum khairun min dujajatil ghad. Telur hari ini lebih baik dibandingkan ayam besok hari.
Maksudnya telur yang bisa kita manfaatkan lebih baik daripada nungguin ayam besok. Makan apa adanya itu. Manfaatkan yang ada. Jangan nunggu jadi ayam. Jangan-jangan ente animatin, sore ente meninggal. Makanya lakukan perbuatan baik sekecil apapun. Jangan-jangan itu perbuatan baik kita yang terakhir yang kita lakukan. Gitu ya. Saya kalau nakutin anak saya, bukan nakutin. Ya, anak saya lagi liburan nih, dia pulang dari Maroko. Ya, lagi semester mungkin baik lagi di September. Pulang, dia kalau lagi ini belajar baca, saya pulang malam, dia kecenderungan anak saya itu kalau nggak berjamaah, kalau belum berjamaah, kecenderungan sembahyang isya malam-malam. Jam 2, jam 3, akhir kali isya kecenderungannya. Saya melihat begitu beberapa hari. Saya tanya gini, "Udah sholat sayang?" "Belum ya, ntar aja." "Jangan nunggu udah sholat lo ya, ntar kalau kamu meninggal." "Iya ya," langsung buru-buru bayang dia. Karena kata-kata meninggal itu mengkhawatirkan. Ya enggak, mengkhawatirkan. Nah kita begitu juga. Jangan tunda jangan-jangan kita meninggal, mau meninggal. Oh, jangan. Ada kemarin seorang guru di Pekalongan. Ya enggak, kiai saya, kayak Haidir, itu lagi ngajar begini meninggal. Ada videonya sama saya. Lagi ngajar meninggal. Saya juga pengen begitu, lagi ngajar meninggal, tapi jangan sekarang. Bahaya kalau sekarang. Kasihan Ustadz Heru yang undang saya. "Kamu kasih apa tadi Ustadz tulis di kamar itu?" Diinterogasi polisi nanti dia. Ya, terus sengaja doakan saya pengen meninggal dalam kondisi lagi ngajar seperti ini. Atau seperti kakek saya meninggal ketika khutbah Jumat. Kayak Ahmad Dun itu kakek luar saya, dari khutbah Jumat naik ke khutbah kedua, jatuh, meninggal dunia. Itu kalau nggak punya ilmunya, dia meninggal dunia, orang bubar sholat Jumatnya. Tapi karena punya ilmunya, ngurusin, langsung paman saya Kiai Halim menggantikan khutbahnya. Khutbah selesai, bayang Jumat, baru ngurus jenazah. Itu kalau nggak punya ilmu bubar. Tetangga saya di Kalibata, ya, sholat isya lagi tahiyat awal, sholat isya meninggal imam tahiyat awal meninggal. Terus gimana makmum? Karena nggak punya ilmu bubar. Ya kudu punya ilmunya, ada menggantikan. Nah itu cara gitu. Ya, kudu ada yang menggantikan. Nah gitu caranya. Pokoknya kecil kapan ada ilmunya, gitu ya. Oke ya, itu. Kita yuhasibu fiha nafsa. Kita introspeksi diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan ini ahli baik bandingkan kemarin. Lakukan berbuat baik maksimal mungkin. Yang terakhir, ada saatun yakhlu fiha lihajati minal mat'am wal mashrab. Ada waktu yang kita gunakan untuk nyari nafkah. Nah kayak gini nih. Antum kerja di KKP, oh, ya kan? KKP udah KKP? Iya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bukan PKK kan? KKP, Masya Allah. Kalau saya di Kementerian Agama, kita gunakan untuk mencari nafkah. Tapi hati-hati, ketika kita dapat nafkah itu ya kita gunakan sebaik-baiknya. Mendapatkan dengan cara baik, menggunakan cara baik. Saya sering mengatakan filosofi sa'i. Sama teman-teman itu, filosofi sa'i. Kalau kita pergi haji atau umrah kan kita sa'i tuh. Sa'i itu dari kata bahasa Arab sa'a. Artinya apa? Berusaha. Nah berusaha itu mulailah usaha itu dari bukit apa namanya? Sofa. Sofa artinya apa sofa? Tahu nggak arti sofa? Jok. Bukan jok sofa itu. Sofa itu artinya bersih, suci, soft, bening. Jadi mulailah usaha kita dengan niat yang bersih tadi. Ya, cara yang bersih. Kemudian akhirnya jadi marwah, menghasilkan sesuatu yang menenangkan diri kita. Itu namanya yang biasa kita sebut ikhtiar. Masih ingat kajian saya dulu? Ikhtiar, masih ingat nggak? Lupa mulu. Gua bingung kalau ngaji lupa mulu. Tahu ikhtiar? Masih ingat ikhtiar? Ikhtiar itu kita usaha dengan cara yang baik, itu namanya ikhtiar. Karena ikhtiar itu dari kata-kata alif, kha, ta, ya, ro. Nah alif, kha, ta, ya, ro itu dari kata khairun. Ikhtiar khairun. Asal katanya khairun, kha, ya, ro. Maka ikhtiar. Artinya apa? Usaha dengan cara yang baik. Dapat duit gunakan dengan cara yang baik. Supaya rezeki kita berkah. Nah begitulah kurang lebih. Gitu ya. Paham ya?
Aneh paham. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggak usah lama-lama. Pesan saya lah ya, kita manfaat waktu sebaik-baiknya. Pesan yang terakhir, mohon maaf jangan lupa, tolong nanti anak-anaknya dipantau ngajinya di mana. Pesan saya betul, supaya jangan sampai kesalahan gitu ya. Kalau masalah khilafiah gak ada masalah, tapi yang saya khawatirkan pengajiannya nyimpang. Kalau nyamping masih mending, nyimpang nih. Gitu ya. Pesan saya gitu, hati-hati. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah jangan saya enggak sepaham dengan yang Syekh Hasim ya. Yang baru lagi ramai Saudi ya, yang ceramah di Indonesia ya, saya enggak sepaham dengan itu. Al-Fatihah 5 quri alahu. Kita baca Al-Fatihah dengan niat Allah menjadikan kita istiqomah di jalannya. Keluarga kita menjadi keluarga soleh soleha, dan politik kita meski mulai ramai, insya Allah Indonesia aman damai. Yang terpilih kita minta ya Allah yang terbaik untuk negeri ini, siapapun orangnya. Fitrikania. Al-Fatihah. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa zain akhlaqana bil hilm. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.